Selamat malam, Assalamualaikum sahabat cahaya kehidupan semuanya. Kembali di malam ini, saya membuat sebuah audio catatan harian yang berisi pengalaman, berisi inspirasi tentang aktivitas yang saya kerjakan di seharian ini dari pagi sampai malam hari. Tanggal 9 Oktober 2022, hari Minggu. Saya tadi pagi ke Bangkalan untuk mengecek tanah punya orang tua saya. Saya disuruh mama untuk ngelihat tanahnya masih aman atau tidak gitu ya, ada atau tidak. Saya juga agak lucu, masa tanahnya hilang, kan tidak mungkin ya, tanahnya juga masih bentuk tanah. Tapi mama bilang coba dilihat karena sudah lama tidak ke sana. Saya juga sudah agak lupa lokasinya tadi, karena waktu masih SMP ingat saya terakhir kali saya ke tempat tanah itu, dan tadi sempat berhenti sebentar, kemudian yang mana ya, lalu saya diam sebentar, saya bicara sama safir saya, dan akhirnya betul di situ saya video call mama papa, betul itu tanahnya. Masih ada berupa tanah gitu ya, ada patoknya juga. Kemudian saya tadi disuruh juga untuk ngecek rumah di Bangkalan juga gitu ya, ngecek sana, ngelihat rumahnya masih utuh atau sudah rusak. Buat saya harta orang tua yaitu punya orang tua gitu. Saya tidak suka sebetulnya untuk membahas tentang warisan dan sebagainya, karena buat saya harta orang tua, mereka yang bekerja, mereka yang dapat, ya itu emang sudah punya mereka. Makanya saya agak gemes saja ketika ada sebuah keluarga, saudara yang berantem gitu ya, hanya gara-gara warisan, yang sibuk merebutkan warisan orang tuanya, posisi tanah di mana dan sebagainya. Saya dan adik saya tidak pernah membahas itu, karena kami berdua ya tadi sepaham bahwa itu adalah hasil kerja mereka, dan ya kita harus berusaha sendiri untuk punya sendiri gitu, tidak bergantung kepada warisan, tidak bergantung kepada orang tua, bergantung sepenuhnya ya kepada Tuhan, kepada Allah, termasuk untuk hal apapun, tanah, rumah dan sebagainya. Itu kenapa saya lebih nyaman gitu ya, lebih bangga, lebih happy rasanya ketika bisa mendapatkan dengan ya tangan sendiri. Sehingga ketika saya rumah, saya punya tanah dan aset lainnya, ya memang itu karena saya berusaha dan tentunya doa orang tua gitu ya. Tapi tidak menggantungkan kepada orang tua atau nanti dapat warisan orang tua, enggak. Termasuk dengan istri saya juga tidak menggantungkan kepada warisan orang tuanya juga. Jadi seharusnya kalau Anda punya orang tua yang punya tanah, punya rumah, ya sudahlah, nggak usah diharap itu jadi milik Anda, nanti berantem sama saudaranya percuma. Berpikirlah bahwa Anda bisa punya lebih banyak daripada orang tua Anda bisa lebih kaya daripada orang tua Anda. Itu jauh lebih bagus daripada berpikir mengharap warisan. Ya, jadi ini kebanyakan orang sih sebetulnya, kebanyakan orang yang menggantungkan hidupnya ke warisan. Bahkan lucunya mengaku tuh tanahnya dia gitu. Saya sering kali gitu ya ketemu teman saya yang tanahku di sana. Saya tanya, kau beli di mana? Enggak, tanahnya orang tuaku. Lucu ini. Saya ingat pengalaman saya ketika waktu di Darut Tauhid gitu ya. Ada kelompok kecil pengajian saya waktu itu dengan Agim. Beliau bertanya gitu ya. Ada HP bunyi, dia tanya, itu HP temen saya waktu pengajian gitu ya. Dia tanya, ini handphone siapa? Teman saya spontan bicara, ya itu handphone dia gitu. HP saya A. Si Agim bertanya lagi, kamu yang beli, kamu yang dapat? Teman saya bilang, bukan, dikasih orang tuanya. Lalu
sama beliau gitu ya, dikatakan ini berarti bukan punya kamu. Jangan mengaku punya kamu kalau bukan kamu yang mendapatkan sendiri. Nah, ini adalah bentuk kita latihan mental bahwa bergantunglah hanya kepada Tuhan, bergantunglah hanya kepada Allah sebetulnya. Makanya kalau Anda mengatakan bergantung kepada Tuhan, kepada Allah, tapi masih mengharap warisan, kalau bahasa Jawanya jagakno gitu ya, jagakno warisane wong tua, menjagakan warisan orang tua, ini tidak bergantung namanya, tidak berpengharapan penuh kepada Tuhannya. Kalau Anda mengaku bertauhid, Anda mengaku meminta kepada Tuhan sepenuhnya, ya sudah, berharaplah sama Tuhan saja, berharap sama Allah aja. Iya karena budua, iya karena stain, hanya badangkolah kami beribadah, hanya badangkolah kami meminta pertolongan. Itu kalau dijabarkan ya AMC, meminta pertolongan dengan cara berpikir, menggunakan kekuatan Tuhan yang ada di diri kita. Apa kekuatan pikiran? Kemudian kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Artinya apa? Memanfaatkan apa yang Tuhan berikan sama kita. Memaksimalkan apa yang sudah Allah kasih kepada kita. Dikasih tangan, dikasih kaki, dikasih mata, dikasih kepala, dikasih pikiran. Dimaksimalkan, dipakai. Tentu supaya bisa menggunakan harus tahu caranya. Menggunakan pikiran harus tahu caranya kerja pikiran. Itulah kenapa untuk bergantung kepada Tuhan bukan sekedar di mulut. Saya berharap dengan hanya Tuhan. Tuhan lagi, Allah lagi, tapi masih tadi ngarep warisan, bergantung sama gaji, gantung sama orang. Ini namanya Anda tidak sinkron, tidak selaras. Coba Anda revisi lagi, Anda renungkan lagi. Sudahkah Anda bergantung kepada Tuhan sepenuhnya? Sudahkah Anda meminta hanya kepadanya? Sudahkah Anda berpikir dengan benar bagaimana hidup sesungguhnya? Sudahkah Anda menggunakan kekuatan pikiran dengan benar? Inilah fungsi metode AMC. Inilah formula AMC yang saya buat untuk menyadarkan banyak orang bahwa semua manusia sudah dibekali kekuatan yang sama. Kekuatan Tuhan, kekuatan ilahi yang ada di diri kita. Untuk menjabarkan bahwa hanya kepada Engkaulah tempatku meminta. Bergantung kepada Tuhan sebenar-benarnya bergantung. Bergantung kepada Allah dengan sesungguhnya, bukan sekedar di mulut, bukan sekedar diulangi-ulang dijadi kalimat. Gak ada gunanya, tapi dibuktikan dengan sikap, dengan perbuatan. Kali ini emang saya bahas warisan, jadi buat Anda yang mungkin gitu ya agak tidak nyaman, ya silakan tulis di komentar. Tapi menurut saya, daripada Anda berharap warisan, lebih baik berharap rezeki, berharap nikmat dari Tuhan yang maha luas, yang maha kaya. Sadari ini dan renungkan. Salam sehat, salam kaya, salam cerdas. Dari saya Firman Pratama. Assalamualaikum.